Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM H0712011018 dari program studi ilmu komputer. Kali ini kami ditugaskan untuk membuat video presentasi dari bisnis plan usaha yang kami buat. Oleh karena itu, silakan simak dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, yang pertama, apa itu bisnis plan? Secara garis besar, bisnis plan itu seperti namanya adalah sebuah rencana yang ditulis guna melihat peluang usaha dan menarik pembaca pada bisnis yang diterangkan di dalam bisnis plan tersebut. Bisnis plan memiliki berbagai macam struktur, dan di antara semua struktur itu ada 9 yang dirasa paling efektif guna menerangkan isi bisnis plan suatu usaha. Apa saja itu? Oke, yang pertama adalah executive summary. Executive summary bisnis. Pertama, bidang executive summary. Bisnis kami ini merupakan sarana penjualan barang-barang yang berhubungan dengan game di media sosial maupun secara langsung. Dengan munculnya bisnis ini, konsumen akan jadi lebih mudah dalam menemukan barang yang mereka inginkan. Dapat dijalankan lewat daring maupun luring. Maksudnya di sini, bisnis kami merupakan sarana penjualan barang-barang yang berhubungan dengan game di media sosial maupun secara langsung. Itu artinya kami membuka cabang usaha lewat online maupun secara langsung membuka toko gitu. Nah, dengan munculnya bisnis ini, konsumen akan lebih mudah dalam menemukan barang yang mereka inginkan. Jadi, ketika ada toko yang dengan khusus menjual peralatan game, orang-orang yang memang sudah ingin memutuskan membeli peralatan game bisa langsung datang ke sana tanpa perlu lagi pergi berkeliling kota mencari barang yang mereka inginkan, karena kami sudah ada di sini. Oke, dapat dijalankan melalui daring maupun luring. Iya, seperti yang kita tahu sekarang zaman pandemi ya, orang lebih diharuskan untuk melakukan sesuatu secara luring daripada daring. Karena itu ini merupakan peluang yang sangat besar. Dan bisnis ini juga merupakan bisnis yang jarang ada di Indonesia, masih sedikit, bahkan mungkin belum ada yang membuka bisnis seperti ini. Yang kedua itu adalah company description. Company description itu memuat apapun yang berhubungan dengan game akan kami sediakan. Seperti distro bola yang menjual segala jenis yang berbau bola, kami ingin membuat toko yang demikian namun tentang game. Kebanyakan toko game di Indonesia tidak menjual peralatan penunjang game dan hanya menjual game PS dan PS-nya saja. Kebanyakan toko game di Indonesia tidak menjual peralatan penunjang game dan hanya menjual game PS dan PS-nya saja. Namun, bagaimana dengan gamer mobile dan PC? Kebanyakan gamer PC dan mobile akan kesulitan dalam mencari produk penunjang game yang dijual di Indonesia. Karena itu, kami ingin membuat rumah untuk para gamer dengan harapan dapat menaikkan kualitas gamer yang mungkin akan mendongkrak e-sport Indonesia. Contoh produk dan jasa yang kami sediakan itu berupa menjual dan memperbaiki barang-barang gaming, menjual barang-barang gaming, cash in game dan joki, membuat game house atau warnet opsional, servis dan produk. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, barang-barang yang kami jual terbuat barang-barang yang kami jual dibuat oleh orang lain dengan menggunakan sistem kerjasama atau reselling. Karena berupa barang mati, jadi barangnya tidak mempunyai tanggal mati atau kadaluarsa. Ditambah lagi barang game ini asal mereknya bagus, tidak akan memiliki tren-trenan layaknya pakaian. Belum banyak toko serupa yang dibuka di Indonesia. Memiliki peluang bisnis tinggi dikarenakan banyak barang mudah disimpan dan dijaga. Tren gaming sedang lagi naik daun. Banyak kenalan saya yang mengaku kesulitan mencari barang penunjang game tertentu bahkan lewat online sekalipun. Nah, bila kita melihat tentang cerita ini, membuka toko yang khusus game itu bisa jadi peluang yang sangat besar. Bila memungkinkan juga, kami akan menjual jasa joki dan cash in game. Berhubung jasa joki itu memerlukan banyak orang, jadi kalau memungkinkan saja
market analisis. Sasaran utama anak-anak muda tentunya yang senang bermain game, tapi berhubung hobi game itu tidak tertutup usia dan gender, maka sasaran marketnya pun bisa jadi lebih luas. Anak kecil suka main game, orang dewasa bahkan kakek-kakek, nenek-nenek juga ada yang suka main game. Perempuan suka main game, laki-laki suka main game. Apalagi desain barang-barang gamer ini universal, bisa dipakai semua, laki maupun perempuan. Ada barang yang gaming warna pink laki juga pakai, ada yang warna hitam perempuan juga pakai. Jadi sebenarnya ini sangat bagus, peluangnya sangat tinggi. Asal dia suka main game, itu sudah termasuk jadi sasaran utama kami. Tapi memang anak muda yang lagi booming dengan main game. Kompetitor dan benchmark. Karena pesaing usahanya masih jarang, seperti yang saya bilang tadi, mungkin masih sedikit atau bahkan tidak ada, dapat saya katakan persaingan tidak akan terlalu dikoyakkan. Kompetitornya belum terlalu ada, jadi persaingan tidak terlalu dikhawatirkan lah. Palingan saingan hanya usaha elektronik yang tidak memiliki keunikan seperti usaha kami, ya, karena kita menjual peralatan-peralatan elektronik penunjang game ya, seperti RAM, CPU, apa sih itulah. Nah paling itu kan dijual juga di toko elektronik. Tapi karena toko elektronik itu tidak memiliki keunikan khas menjual barang-barang khusus game yang menjadi daya tarik toko kami juga, itu ya begitulah. Intinya kami menekankan pada keunikan di mana kami menjual hanya barang-barang khusus game. Karena itu toko-toko elektronik biasa itu tidak bisa dikatakan sebagai kompetitor kami karena berbeda. Untuk benchmark, karena merupakan produk reselling, jadi melakukan benchmark tidak perlu dilakukan. Ya, kita jual Asus itu sudah benchmark ya. Asus itu bagus. Bukan benchmark lagi itu namanya. Sudah merupakan kerjasama. Marketing dan sales. Oke, marketing and sales ini kami ingin menjadi reseller guna memudahkan produsen dan konsumen dalam mendistribusikan barang. Harga yang kami tawarkan beragam tergantung produknya. Tentunya kami akan menggunakan media sosial sebagai sarana utama promosi. Mengapa? Karena gamer identik dengan sesuatu yang online, jadi pemasarannya juga harus online. Kami juga akan menghitung-hitung untuk mencoba membuat promo awal buka. Kami juga akan menyediakan keramat tamahan dan kemudahan serta harga yang relatif murah. Tentunya sudah lewat hitung-hitungan terlebih dahulu. Penjualannya bisa lewat via online ataupun offline, COD. Organization and Management. Bisnis kami ini merupakan usaha besar. Kami berencana akan melakukannya dengan jumlah orang minimal 5. Akan kami diskusikan siapa yang akan menjadi ketua dan membagi tugas bagi masing-masing anggota. Mengingat ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Kami akan memulai dari bisnis kecil-kecilan dahulu. Mengingat kami akan memulai usaha. Kami akan memulai dari bisnis kecil-kecilan dahulu. Mengingat kami akan memulai usaha ini dari nol. Pertama, kami akan membuat usaha tipe reseller dari perusahaan kenalan. Karena itu sebisa mungkin sebelum membuka usaha, kami akan mencari dulu perusahaan yang mau diajak kerjasama. Setelah modal dirasa cukup, kami baru akan mulai mandiri dan berusaha, mulai membeli barang dan menjual sebagai tangan kedua dan menjalankan rencana-rencana lanjutan lainnya. Mantap, materi kita sudah hampir selesai. Silakan santai-santai dahulu, minum-minum kopi dahulu. Sekalian juga saya mau menambah durasi. Ya, karena minimal 10 menit, tapi materi saya terlalu sedikit. Oke, yang terakhir.
Finansial. Finansial di sini agak sedikit rumit untuk dijelaskan karena mudah bisa disesuaikan tergantung produk apa yang ingin kami jual terlebih dahulu. Mengingat juga target pasarnya besar, bisa dipastikan barang tidak akan tinggal terlalu lama. Karena berupa usaha reselling, jadi pengeluaran dan pemasukan dapat lebih mudah dihitung. Peluang untungnya cukup besar karena tren game maupun barang game tidak akan pernah mati. Ini contoh kalau dibuat sebagai tabel yang diberikan contoh waktu. Bila memang saya mencoba untuk membuatnya dalam bentuk tabel, maka tabelnya mungkin akan terlihat seperti ini. Oke, yang terakhir closing. Ya, slide-nya cuma bilang terima kasih karena memang closingnya cuma itu aja. Saya memang belum pernah melihat toko ini ya, jadi saya tidak tahu apa bisnis ini akan berhasil atau tidak karena belum pernah ada yang nyoba. Tapi yang namanya juga seorang wirausahawan harus berani mencoba. Apalagi melihat peluang dan kemudahan yang ditawarkan dari bisnis ini, saya sangat mengharapkan besar bisnis ini dapat berjalan baik seperti yang saya bayangkan. Mungkin itu saja bisnis plan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ini nomor HP saya, ini email saya. Bila ada apa-apa silakan hubungi saya. Tapi kalau ada apa-apanya yang berbeda ya jangan hubungi saya. Saya bukan rumah sakit, saya juga bukan polisi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.